Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI Papua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat kesehatan dan nikmat kehidupan sehingga kita dapat berjumpa kembali dalam program keagamaan yaitu Siar Ramadan. Dan pada edisi kali ini nih, menunggu waktu berbuka puasa, kita akan mendengarkan kajian bersama salah satu ustadz dari Masjid Baitul A'la, yaitu Ustadz Muhammad Yasir, yang akan membawakan tema yaitu menyambut bulan suci Ramadan. Dan bulan suci Ramadan kali ini bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Tapi sebelumnya kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Pak Rizky. Bagaimana kabarnya Pak Ustadz nih? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah baik ya Pak Ustadz. Pak Ustadz nih sembari menunggu waktu berbuka puasa nih Pak Ustadz, nih kita akan mendengarkan nih kajian yang akan disampaikan Pak Ustadz nih, terkait tema kita pada edisi kali ini yaitu menyambut bulan suci Ramadan. Tapi ada baiknya Pak Ustadz nih sebelum kita berbincang lebih jauh nih, Pak Ustadz menyampaikan sedikit mukadimah terkait tema kita pada edisi kali ini. Silakan Pak Ustadz. Oke, siap. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Pemirsa TVRI yang berbahagia, menyambut bulan suci Ramadan, saya buka dengan satu ayat familiar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian ada satu cerita yang relate, yang mungkin bisa menjadi motivasi untuk kita atau bahkan menjadi inspirasi. Di suatu negeri yang agung, yang sangat luas wilayahnya, dipimpin oleh seorang raja. Ia sangat mencintai rakyatnya, sehingga rakyatnya pun sangat mencintai dia. Suatu hari sang raja memanggil menterinya untuk mengutarakan maksud hatinya ingin mengunjungi wilayah terjauh dari istana, yaitu wilayah di ujung timur negeri. Setelah mempertimbangkan jadwal rutinitas yang sudah terjadwal di istana, sang menteri memberikan usulan kepada sang raja. Wahai sang raja, alangkah baiknya kunjungan ini dilaksanakan 1 bulan ke depan. Kemudian sang raja mengiyakan dan sang menteri langsung bergegas mengirim surat kepada kepala wilayah di negeri timur mengabarkan tentang rencana kunjungan sang raja, bahwa 1 bulan ke depan atau bulan depan sang raja akan berkunjung. Singkat cerita, kabar mengenai kunjungan sang raja, rencana kunjungan sang raja itu menyebar luas ke seantero negeri timur. Dan begitu mendengar kabar itu, masyarakat di negeri timur gegap gempita mempersiapkan sambutan untuk sang raja. Mulai dari gotong royong membersihkan lingkungan, memperbaiki jalan raya, memasang umbul-umbul, latihan menari untuk menyambut sang raja tentunya. Ada yang membeli baju baru, membeli minyak wangi, make up, dan lain sebagainya. Dikandung maksud ketika nanti sang raja datang ke negeri timur, tidak ada sejengkal pandangan yang mengganggu sang raja. Benar saja ketika hari tiba, akhirnya sang raja disambut dengan penuh antusias, dengan penuh cinta dan sayang, yang akhirnya kunjungan itu sangat indah, ramai, dan akhirnya sang raja sangat bahagia dan menghadiahkan wilayah timur membangunkan sebuah stadion megah, stadion negeri timur bangkit. Ya, dari cerita itu, sahabat, menjadi gambaran bagaimana seharusnya kita menyambut bulan suci Ramadan. Bulan di mana kitab suci Al-Quran diturunkan, bulan yang teristimewa, di mana pintu pahala dibuka selebar-lebarnya, pintu ampunan juga dibuka
suasana itu menggiring kita untuk semangat ibadah dan memungkinkan kita untuk terus meninggalkan maksiat. Di kanan kiri kita, bahkan di media-media mainstream sudah menggambarkan suasana yang indah. Mungkin kita sering melihat ketika menjelang Ramadan iklan yang lewat di layar televisi dan lain sebagainya. Di situ iklan berbukalah dengan yang manis, ada iklan sirup apa. Nah, disitulah suasana Ramadan menggiring kita untuk semangat ibadah. Oleh karena itu, langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam menyambut bulan suci Ramadan, yang pertama adalah kenali Ramadan. Kita harus mengenal Ramadan terlebih dahulu. Dengan mengenal, kita akan mengetahui selera Ramadan itu seperti apa. Ramadan itu ingin diapakan dan seperti apa Ramadan itu. Kemudian yang kedua, cintai Ramadan. Dengan mencintai, kita akan merindukan dia, kita juga akan menuruti kemauan Ramadan itu. Yang ketiga, bulatkan tekad untuk menunjukkan cinta Ramadan itu. Dengan kita bulatkan tekad, maka pikiran kita akan tersugesti untuk semangat dalam menyongsong Ramadan. Kemudian yang terakhir adalah menyusun strategi untuk meraih berkah Ramadan. Sekian pembukaan dari saya kembalikan kepada host. Terima kasih Pak Ustadz Yasir. Pak Ustadz, nih menyambut bulan suci Ramadan, ternyata banyak hal yang harus kita siapkan nih untuk menyambut bulan suci Ramadan, di mana mungkin kita juga harus mempersiapkan hati kita, di mana harus hati betul-betul meniatkan ibadah nanti di bulan Ramadan ini. Ibadah hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ibadah karena ingin dilihat nih Pak Ustadz. Pak Ustadz, ini kan kita ada di zaman sosial media yang sangat masif, sangat besar, di mana sedikit-sedikit banyak yang upload mungkin di sosmed untuk mendapatkan pengakuan atau mungkin ingin menunjukkan kepada teman-temannya nih Pak Ustadz. Seandainya Pak Ustadz, kalau kita nih di bulan suci Ramadan ini kita ibadah sedikit-sedikit, di foto, di upload, hai guys, saya saat ini sedang berada di masjid mau sholat tarawih. Ini bagaimana sih? Apakah amalnya nih berkurang atau seperti apa sebenarnya nanti nih? Oke, baik Kak Rizky, yang namanya ibadah itu ada 3 syarat untuk diterima, yaitu murni niatnya, murni amalnya, murni ilmunya. Jadi ketika suatu pengamalan tadi disebutkan di posting di sosmed, ya itu memang menjadi kewajaran di zaman sekarang. Namun tidak pantas untuk kita budayakan, karena sejatinya amal itu untuk Allah semata. Ketika kita terpancing untuk memposting, itu artinya kita butuh pengakuan orang lain. Sedangkan amal ibadah yang Allah kehendaki semata-mata hanya Allah. Ibaratnya ketika kita bersedekah dengan tangan kanan, maka tangan kiri seharusnya tidak mengetahui. Nah, ketika kita terbiasa memposting segala hal, bahkan ketika mau sahur misalnya, kemudian update status, siap-siap sahur. Siap-siap sahur. Atau mungkin sahur on the road gitu. On the road. Nah, kemudian mau buka puasa juga demikian, ngabuburit pertama dan lain sebagainya. Dengan pembenaran katanya untuk memotivasi yang lain. Nah, itu hanya berkedok saja. Seharusnya itu diminimalisir, ya kita latih. Walaupun nggak mungkin karena terbiasa update status, ya kita kurangi itu terlebih dahulu. Karena untuk berbelok ibaratnya mobil itu harus ada haluan. Jadi kalau kita patah barangkali malah jadi susah untuk kembali semangat. Nah, itu Pak Ustadz. Pak Ustadz, kan kita juga nih hakikatnya puasa nih bisa merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudaranya kita yang masih kurang mampu nih Pak Ustadz. Makanya dalam artian seandainya nih kan banyak sekali yang hanya ingin mendapatkan pengakuan dan saat berbuka tuh menampilkan atau memposting makanan yang sangat mewah, yang sangat banyak nih Pak Ustadz. Nih hal seperti ini wajar atau seharusnya dihindari saja? Ya, sepertinya Kak Rizky juga sudah mengerti sebenarnya ini. Baiknya kita minimalisir aja ya Pak Ustadz ya. Untuk karena itu sebuah ironi ya. Yang tadi benar yang dikatakan Kak Rizky, bahwa puasa itu melatih kita untuk empati kepada yang lain, bahwa ada di belahan
bumi lain, artinya di luar kita, di sekitar kita, sekeliling kita, itu ada orang-orang yang untuk makan saja susah. Sehingga kita diajarkan dengan puasa itu kita menahan. Oh ternyata lapar itu seperti ini. Kemudian kok ternyata tadi secara ironis kita menampilkan makanan yang wah dan lain sebagainya, memamerkan di sosmed. Itu bagaimana orang yang melihat ketika dia hanya bisa berbuka dengan air putih dan lain sebagainya. Baik, Ustadz, ini kan menyambut bulan Ramadan nih, di mana bulan Ramadan ini tentunya banyak hal yang harus kita siapkan nih. Bahkan jauh-jauh hari itu sudah banyak sekali persiapan, dari mungkin sudah dilatih untuk puasa, berbagai jenis puasa sunnah dan juga amalan-amalan tertentu, Pak Ustadz. Pak Ustadz, untuk menyambut bulan suci Ramadan itu, apakah seseorang nih seandainya nih terkhusus mungkin bagi kaum hawa, di mana kan tentu di saat Ramadan pasti ada halangan-halangan tertentu, nih baiknya nih apakah kemarin di saat ada tidak bisa mengikuti puasa di Ramadan sebelumnya, ini wajib sekali untuk menyelesaikan apa yang jadi tunggakan atau tinggalkan sebelum Ramadan yang sekarang ini. Ya namanya kewajiban puasa itu bagi kaum muslimin dan muslimat, tidak terkecuali tadi kaum perempuan yang notabene setiap bulan itu sebagian besar dari golongan wanita itu ada halangan, entah itu 7 hari dan lain sebagainya, kedatangan tamu lah. Sebelum datang Ramadan berikutnya, seharusnya hutang puasa itu dibayarkan. Jadi ketika perempuan itu haid, maka segala hal puasa dan sholat itu tidak boleh dilakukan, tapi sholat itu tidak dibayar, sedangkan puasa itu harus dibayar. Baik, Pak Ustadz, berarti ini memang wajib ya sebelum menyambut atau melaksanakan puasa Ramadan di berikutnya ya Pak Ustadz. Pak Ustadz, untuk menyambut bulan suci Ramadan juga nih, ini kan banyak amalan-amalan yang mungkin bisa kita lakukan, Pak Ustadz. Ini apakah kita nih sudah mungkin biasakan diri, dalam artian sebelum puasa nih, sebelum bulan Ramadan kan mungkin kita sudah harus banyak-banyak latihan, mungkin sholat tahajud atau mungkin rajin-rajin ke masjid, tadarus, mengaji dan lain sebagainya, agar saat bulan Ramadannya sendiri ini sudah jadi kebiasaan, Pak Ustadz. Iya, baik seperti yang saya sampaikan tadi ya di mukadimah tadi, untuk menyambut Ramadan, tipsnya yang pertama adalah mengenali Ramadan itu. Baik. Kita kenal Ramadan itu seperti apa, bagaimana istimewanya Ramadan. Ternyata Ramadan itu berbeda dengan bulan-bulan yang lain, karena di situ dibuka pintu rahmat, dibuka pintu maghfirah, pengampunan dan lain sebagainya. Di mana di bulan Ramadan itu kita bisa puasa penuh 1 bulan, sedangkan di luar Ramadan nggak boleh. Karena puasa yang paling tinggi selain Ramadan yang tentunya ya di bulan-bulan lain itu hanya puasa Nabi Daud, yang itu puasa selang-seling, karena puasa full sepanjang hari sepanjang bulan itu tidak dibenarkan kecuali tadi bulan Ramadan. Itulah istimewanya Ramadan. Makanya langkah yang pertama adalah kita mengenal Ramadan. Ramadan itu seperti apa? Dengan mengenal, kita tahu seleranya Ramadan tadi. Oh, Ramadan itu bagusnya untuk ibadah. Kita ngelembur ibadah istilahnya begitu. Di saat bulan Ramadan datang, pagi hingga pagi lagi itu sebaiknya kita isi dengan banyak-banyak ibadah, karena di situ adalah bulan yang penuh dengan pengampunan. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan tentu karena iman dan karena mengharapkan Allah, maka Allah ampuni dosa-dosa yang terdahulu. Begitu pula tadi man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Salat tarawih juga demikian, dengan kita salat tarawih maka catatannya adalah karena iman dan karena mengharapkan rahmatnya Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang terdahulu. Nah, dengan mengenal itu kita tahu apa yang harus kita lakukan. Kemudian kita dengan mengenal kita akan mencintai, karena tak kenal maka tak sayang. Nah, dengan kita mencintai Ramadan, kita akan merindukan. Ketika tadi Kak Rizky menanyakan ketika menjelang Ramadan apa sih latihannya apa? Kita cukup mencintai dulu lah. Kalau kita mencintai Ramadan, kita akan merindukan detik-detik 100 hari sebelum Ramadan. Itu kita sudah posting betul banget. Sudah posting di sosmed persiapan 100 hari 100 hari lagi Ramadan. Itu artinya kita menunjukkan kerinduan yang sangat pada Ramadan. Kemudian setelah kita mencintai, tentu saja
kita akan menuruti kemauannya tadi, seperti tadi di Ramadan itu kita ada puasa, ada tadarus, ada apa namanya tadi, tarawih, ada Lailatul Qadar nanti yang sangat istimewa, lebih baik daripada 1000 bulan, mungkin ada di tema lain nanti, dan ada zakat fitrah sebelum datangnya Idul Fitri. Jadi kemudian setelah kita mencintai tadi, langkah ketiga tadi membulatkan tekad. Bulatkan tekad itu dikandung maksud karena kita sudah mencintai, kita membulatkan tekad bahwa Ramadan ini kita akan semangat. Dengan begitu kita akan mensugesti pikiran kita, begitu hari H tiba, sidang isbat menyatakan bahwa besok puasa, kita sudah tergugah, karena sudah ada spirit dari dalam. Baik, Pak Ustadz. Jadi seperti Pak Ustadz, ini kan kita sudah berada di tengah-tengah nih, adik-adik, teman-teman dari jamaah Masjid Baitul A'la. Ini ada baiknya nih, mungkin kita akan bertanya kepada salah satu adik nih terkait tema kita yang mungkin akan ditanyakan kepada Ustadz Yasir. Yang ingin bertanya nih, silakan saja nih. Siapa yang ingin bertanya nih? Siapa yang ingin bertanya, adik? Ada yang bertanya terkait, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radit. Saya ingin bertanya, apakah ada amalan-amalan khusus untuk menyambut bulan suci Ramadan? Baik, menyambut amalan khusus. Amalan yang menyambut ya. Baik, Pak Ustadz, mungkin bisa langsung dijawab nih, Pak Ustadz. Oke, untuk menyambut bulan suci Ramadan, amalan khusus ya tentu saja kiat-kiat tadi, karena ketika Ramadan tiba, maka pintu rahmat dibuka, pintu pengampunan dibuka lebar-lebar, kemudian setan dibelenggu. Nah, saat itulah dengan kita sudah mempersiapkan tadi, kita akan sambut Ramadan itu dengan penuh dengan cinta. Sepertinya itu saja yang perlu kita lakukan. Karena dengan kita sudah mencintai Ramadan, tentu saja semua sudah kita persiapkan, dan itu amalan sehari-hari. Dengan kita mencintai Ramadan, kita sudah terbiasa untuk sholat 5 waktu. Kita nggak perlu lagi latihan sholat 5 waktu, karena itu sudah menjadi kewajiban. Kemudian puasa, kita sudah terbiasa puasa. Walaupun bahkan kalau kita mau dikatakan harus latihan puasa, tidak. Karena H-1 Ramadan di hari terakhir bulan sebelum Ramadan itu ya, itu malah justru kita tidak boleh puasa. Karena di situ penentuan membedakan antara ini bulan sudah masuk bulan Ramadan atau belum. Kalau kita mendahului puasa, itu yang malah justru keliru. Baik, Pak Ustadz. Tadi pertanyaan dari adik teman kita dari salah satu jamaah Masjid Baitul A'la, Pak Ustadz. Pak Ustadz, untuk yang terakhir, ini kan membangun kebiasaan ini tentunya tidak mudah, Pak Ustadz. Mungkin kita sudah jadi trending nih, terkenal di mana di saat Ramadan, di bulan suci Ramadan saja itu masjid ramai, tapi setelah pasca Ramadan sepi kembali nih, Pak Ustadz. Ini bagaimana sih sebenarnya agar tetap konsisten bahkan pasca Ramadan nih? Jangan hanya saat mau menyambut Ramadan atau bahkan di saat Ramadan baru kita antusias semangat pergi beribadah di masjid, tapi setelah itu langsung semangatnya menurun kembali. Iya, baik Kak Rizky, terkait hal demikian, walaupun itu sebuah fenomena yang biasa terjadi, namun sebenarnya perlu kesadaran. Ini sebenarnya di tema yang lain nanti ya, di tema teman kita nanti mungkin di hari berikutnya, bagaimana memelihara iman itu hingga Ramadan selesai. Namun yang perlu saya garis bawahi mungkin menjadi sedikit sedikit pengetahuan bahwa Ramadan ini sebenarnya adalah arena kita untuk belajar. Jadi kita untuk melangkah ke tahun Ramadan berikutnya, kita terbiasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan ini, kemudian dengan kebiasaan itu kita tidak stop, kita pelihara itu sampai di bulan 11 bulan berikutnya sampai Ramadan tiba kembali. Itu seharusnya seperti demikian. Baik, terima kasih Pak Ustadz Yasir. Pemirsa, tidak terasa kami telah menemani Anda selama 25 menit terakhir dan tibalah kita di penghujung acara, dan sedikit lagi kita akan berbuka puasa. Tapi sebelumnya kita akan mendengarkan kesimpulan dan yang dilanjutkan oleh dan doa oleh Ustadz Yasir. Silakan Pak Ustadz. Terima kasih Kak Rizky. Untuk kesimpulan, dengan mengambil langkah demi langkah tersebut yang tadi sempat saya jelaskan, maka tentunya Ramadan dapat kita sambut dengan antusias dan penuh kerinduan, sehingga selanjutnya dapat membersamainya dengan semangat ibadah, mengisi Ramadan dengan kebaikan-kebaikan.
Ya, baik, kita tutup majelis ini dengan berdoa kepada Allah. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz, ini semoga apa yang telah disampaikan ini bermanfaat tentunya bagi para pemirsa di rumah dan menambah keimanan tentunya bagi kita semua. Pemirsa, dengan demikian berakhirlah seluruh perjumpaan kita pada siar Ramadan edisi kali ini. Saya Reski Wibowo mewakili seluruh kerabat kerja TVRI Papua mengucapkan selamat berbuka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.